Bab 25, malam itu, di kapal pesiar, ibu percaya bahwa kamu pasti tidak benar-benar berniat mengkhianati Doni sejak awal. Ibu juga tahu kalau Wendy yang merusak hubungan kalian, tapi Doni yang bodoh itu percaya padanya. Sharon, ibu salah karena tidak menghentikannya. Dulu ibu janji akan jaga kamu, tapi ibu tidak melakukannya. Aku minta maaf, Bu, jangan katakan itu. Sharon menangis dan memeluk Acha. Mata Acha juga memerah. Ibu tahu betapa tersiksanya kamu selama 3 tahun ini. Bahkan Doni tidak kasih kamu uang. Ibu mau memberikannya, tapi kamu menolak. Kamu disakiti di keluarga Manopo dan masih disakiti di keluargaku. Kalau sekarang Tuan Wijaya benar-benar bisa memperlakukanmu dengan baik, ibu merasa senang. Sharon tidak berharap Acha mengatakan ini dan dia tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Acha menepuk tangan Sharon lagi dan berkata, "Ibu bukan orang kuno dan aku dengar Tuan Wijaya tidak pernah dekat wanita, tapi dia menemani kamu belanja pakaian, artinya kamu penting untuknya. Keluarganya juga sangat kaya dan kalau kalian bisa nikah, ibu tentu saja tidak akan menghentikan kamu." Bu, Sharon hanya bisa terus menangis. Oke, jangan menangis, kamu memiliki kehidupan baru, ibu bahagia untukmu. Anggap saja Doni tidak ada hubungannya denganmu, ibu hanya ingin kamu hidup bahagia, oke? Setelah melihat Acha pergi, Sharon duduk di sofa dengan linglung, melihat sekeliling ini adalah tempat di mana dia tinggal selama 3 tahun dan itu membawa semua harapan masa lalu dan rasa sakitnya di kemudian hari. Sudah berakhir, akhirnya berakhir, naik ke atas, Sharon mengemas sepotong pakaian ke dalam koper, dia tidak punya banyak barang sama sekali, ditambah beberapa produk perawatan kulit, dia hanya mengisi setengah dari koper. Ketika dia membuka laci, dia melihat kalung kacang merah yang rusak, yang sudah dirobek oleh Wendy sebelumnya, meskipun dia mengambil semua manik-manik kacang merah, dia tidak bisa memakainya lagi. Sekarang sepertinya itu tidak perlu, kalung ini adalah hadiah pertama yang diberikan Doni padanya. Mereka berdua adalah anak-anak pada waktu itu, karena hubungan antara ibu mereka, dia dan Doni sudah saling kenal sejak kecil. Dia sudah menantikan untuk menikah dengan Doni dan ketika itu terjadi, hatinya hancur sama seperti kalung ini. Akhirnya sekarang mereka akan berpisah, sambil menangis, Sharon menutup laci, meninggalkan kalung dan pernikahan yang sudah dia jaga selama 3 tahun. Klik, Sharon menutup pintu besi, menarik koper dan pergi. Bu, apakah kamu ingin aku menceraikan Sharon? Di kantor manajer umum, Doni menatap ibunya dengan tak percaya. Itu benar, Acha menyesap teh dan menjawab, kenapa dulu kamu paksa aku menikahinya? Itu salah ibu di awal. Ibu mengira waktu bisa menghilangkan kebencian di hatimu, tapi dalam 3 tahun terakhir, apa yang sudah kamu lakukan selain menyakiti hati Sharon? Itulah yang dia berutang padaku, Doni menggertakkan giginya. Acha menggelengkan kepalanya, Doni, kamu dan Sharon adalah teman masa kecil. Ibu berpikir bahwa hal terpenting di antara kalian adalah kepercayaan, tapi pada akhirnya, kamu tidak mempercayainya. Sekarang setelah kamu kehilangan dia, itu kesalahan dirimu sendiri. Gimana aku bisa mempercayainya? Doni berteriak marah. Aku melihatnya berbaring di ranjang pria lain dengan mataku sendiri. Setelah aku bisa melihat lagi, aku melihat hal seperti itu. Saat itu aku berharap aku akan buta selamanya. Acha tidak mengatakan apa-apa lagi. Akan sia-sia untuk terus membujuknya jika orangnya tidak mau mengerti. Jika itu masalahnya, biarkan saja, Acha berkata, ceraikan Sharon dan biarkan dia menemukan kebahagiaan baru. Aku tidak akan mau, kenapa aku harus membuatnya bisa hidup bahagia? Kamu kira ini keputusanmu? Acha meletakkan cangkir teh dan menghela nafas. Ayahmu memberitahu aku kemarin bahwa Tuan Wijaya banyak merugikan bisnis kita akhir-akhir ini dan perusahaan sedang kesusahan, jangan bilang kamu tidak tahu kenapa. Doni mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Doni, ibu sudah tahu kalau Sharon dan Tuan Wijaya bersama dan meskipun tahu Sharon sudah menikah,
dia bisa paksa kamu untuk cerai dan menunjukkan kalau dia pasti akan mendapatkannya dengan cara apapun. Kamu bukan jodoh Sharon dan lepaskan dia, mungkin saja Tuan Wijaya adalah jodohnya. Kata-kata Acha serius dan tulus, tapi Doni tidak bisa mendengarkannya. Apanya yang jodoh? Aku yakin Tuan Wijaya hanya bermain-main dengannya dan wanita jalang seperti dia tidak pantas untuk dicintai. Dia berkata dengan penuh rasa cemburu. Acha memandang putranya tanpa daya. Putranya ini dulu sangat lembut, tapi setelah menghadapi masalah dan dia berubah jadi seperti ini. Mungkin, orang benar-benar harus jatuh sekali sebelum mereka bisa mengerti di mana mereka salah. Doni, ceraikan Sharon. Kata-kata Acha sedikit lebih keras kali ini. Ibu tidak berdiskusi denganmu, tapi perintah dan nikahi Wendy. Doni terkejut. Bukankah kamu selalu tidak menyukai Wendy? Ibu memang tidak menyukainya. Acha tidak menyembunyikannya, tapi dia hamil anakmu. Ibu tidak bisa melihat cucu keluarga Nugroho menjadi anak haram. Tentu saja, Acha yakin bahwa Wendy akan menunjukkan sifat aslinya setelah menikah. Jika itu masalah besar, mereka akan bercerai dan memberi Doni pelajaran. Oke, ibu akan melamar keluarga Manopo dalam 2 hari. Kamu tidur dengan Wendy selama 3 tahun, apakah kamu pikir kamu tidak perlu bertanggung jawab? Acha menyindirnya, dia bangkit dan pergi, perang. Doni melemparkan semua cangkir teh di atas meja kopi ke tanah dan merasa sangat marah. Sharon naik taksi dan datang ke Samadhi, tapi ketika dia berdiri di depan pintu gedung, dia dalam sedikit masalah. Hans memintanya untuk pindah, tapi ada perlu sidik jari untuk masuk lift, dia sendirian dan bagaimana caranya bisa naik ke atas? Nona Manopo, penjaga keamanan keluar dan berkata dengan hormat, Tuan Wijaya berkata, kamu bisa menggesek sidik jari kamu untuk naik. Sidik jarinya? Kapan pria itu mencuri sidik jarinya untuk input? Merasa bingung, Sharon tersenyum kaku dan menekan ibu jarinya di kunci pintu. Benar saja, pintu terbuka dengan 2 bunyi bip, naik lift ke apartemen. Setelah meletakkan barang bawaannya, Sharon memutuskan untuk pergi ke supermarket. Dia tahu bahwa Hans juga harus makan dan karena tidak ada bahan apapun di dapur, dia harus belanja dengan hemat. Ketika kembali, dia membawa 2 kantong besar, beberapa mie, sayuran dan daging cincang. Potong tomat, tumis sampai benar-benar matang, lalu tambahkan mie untuk kuah dan terakhir tambahkan telur. Sharon memasak semangkuk mie tomat berwarna cerah, menuangkan 2 kali dan siap untuk dimakan. Ding dong, bel pintu berbunyi. Tangan Sharon yang memegang sumpit gemetar. Baru jam 4:30, apakah Hans kembali lebih awal? Memikirkan itu, dia merasa sangat bersalah karena hanya memasak 1 porsi. Tapi sepertinya bukan Hans karena pria itu tidak perlu membunyikan bel pintu. Ketika dia bangun untuk membuka pintu, ternyata itu adalah Karel. Lama banget sih. Karel masuk dengan sebuah kotak besar, memarahi sambil berjalan. Bukankah aku memintamu untuk datang ke rumah sakit untuk mengganti salep? Kenapa tidak datang dan aku harus ke sini? Baru pada saat itulah Sharon ingat bahwa Karel memang menyuruhnya mengganti obatnya kemarin, tapi dia lupa. Gak apa-apa, tidak perlu ganti kok. Kalau nanti ada bekas luka dan Hans juga akan menyayat wajahku. Karel masih kesal ketika dia menyebutkan ini. Duduklah di sofa dan aku harus bergegas jemput gadis ini. Bau apa ini? Baunya sangat enak. Karel melewati ruang makan dan mengendus sebentar. Menaruh kopernya, Karel duduk tepat di meja makan. Terkejut, kamu memasak sisi ini? Kelihatannya sangat enak. Saus tomat yang kaya dan daging cincang memiliki aroma yang harum, yang tidak kalah dengan pasta di ruang makan kelas atas. Kebetulan dia tidak makan, jadi Karel mengambil sumpitnya dan mulai makan. Setelah makan, dia bahkan lebih kagum, apakah kamu pernah menjadi koki sebelumnya? Tidak kok, Sharon melihat mie-nya dimakan, jadi dia hanya bisa pergi ke dapur dan memasak mangkuk lain. Karel mengikuti dengan mangkuk, makan mie dan melihat tangannya yang sedang memotong tomat. Kelima jarinya masih terbungkus kain kasa dan dia sedikit bingung.
apakah Hans tidak pernah kasih kamu uang dan kamu harus kerja sendiri? Sharon berhenti sebentar. Ketika dia bangun pagi ini, dia memang melihat kartu bank di meja samping sofa. Seharusnya Hans yang memberi untuknya karena di dalam kontrak, pria itu Jux akan membayar tagihan kartunya dan memberi uang 20 juta untuk sebulan. Namun, masa depan tidak dapat diprediksi dan bagaimana kalau nanti pria itu akan memintanya untuk mengembalikan? Jadi Sharon harus terus bekerja supaya tidak kehilangan pelanggan. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa tidak boleh mengandalkan orang lain. Dia juga akan menyimpan kartu dari Hans untuk membayar rawat inap ibunya di masa depan. Setelah memotong tomat lagi, Sharon berkata dengan suara rendah, "Aku bisa menghasilkan uang sendiri dan aku tidak akan mati kelaparan." Karel mengumpat 2 kali, "Wanita, kenapa kamu tidak menikmatinya dan pakai uang darinya untuk belanja?" Yah, dibandingkan Naura, kamu tidak begitu menyebalkan. Wanita itu sombong dan bodoh. Mana mungkin Hans menyukainya. Berbicara tentang Naura, mata Sharon berkedip dan bertanya, "Bukankah Nona Chandra hamil dengan anak Tuan Wijaya dan seharusnya Tuan Wijaya tidak terlalu membencinya, kan?" Karel mencibir, "Tentu saja dia membencinya. Wanita itu berani memberi obat pada Hans, memaksa untuk menikahinya dengan mengandalkan perutnya, konyol." Mata Sharon terbelalak dan bertanya, "Jadi dia yang menjebak tapi berani memaksa Tuan Wijaya untuk menikahinya?" "Oh, jadi kamu mengerti." Karel terkejut dan kemudian berkata dengan jijik, "Apakah semua wanita sama? Bahkan dia berani berhubungan seks di kapal pesiar. Untung saja aku orang pertama yang menemukan mereka. Jadi tidak ada masalah." Jantung Sharon berdetak kencang ketika dia mendengar kata kapal pesiar. Benar saja, malam itu, prik yang memperkosanya adalah Hans. Tapi, bagaimana dengan Naura? Bukankah dia pingsan saat itu? Kenapa bisa hamil? Mungkinkah dia bangun setelah Sharon melarikan diri, dan kemudian memberi Hans obat lain, atau tidak hamil sama sekali? Bab 26, kenapa wajahmu memerah? Hei, kamu mikirin apa? Tanganmu hampir terpotong tuh, Karel mengingatkan. Sharon tiba-tiba sadar kembali, melihat ke bawah dan benar-benar akan memotong tangannya. Dia dengan cepat menyingkirkan pisau dapur dan kemudian mulai turun. Ketika dia hendak meninggalkan dapur, pintu masuk baru saja dibuka. Sharon tampak terkejut dan melihat sosok tinggi berjalan masuk, dengan kemeja abu-abu dan celana panjang hitam. "Hei Hans, kok pulang lebih awal?" Karel menatapnya dengan heran karena tahu temannya ini sangat workaholic dan tidak akan pulang sebelum jam 9 malam dan menggodanya. "Oh, kamu pulang cepat untuk melihat istri cantik ya?" Hans memandang dingin dan berjalan langsung menuju kamar tidur. Ada yang salah dengan cabang Amerika. Ini berarti melakukan perjalanan bisnis. Karel mengikuti dengan cepat, membantu memasukkan pakaian ke dalam koper dan mengeluh, "Kamu itu, baju warnanya cuma hitam, putih dan abu-abu doang." Hans melirik ke meja merah Karel dan berkata dengan dingin, "Kamu seperti pelacur." "Hei, ini namanya style." Karel melihat pakaian yang tidak terlipat rapi dan cemberut. "Ada wanita di rumah, kenapa kamu melipat pakaian sendiri?" Hans melirik Sharon, yang duduk di ruang makan, menurunkan matanya dan terus melipat matanya. Karel terdiam dan tersedak, "Kamu takut pakaianmu kotor kalau dipegang wanita? Padahal kalau di laundry, banyak wanita yang pegang tuh." "Kamu cerewet ya?" Ekspresi Hans berubah muram. "Biarin." Karel menoleh dan berteriak ke ruang makan, "Hei Sharon, suamimu memintamu untuk mengemasi barang-barangnya." Teriakan apa ini? Wajah Sharon memerah. Dan segera, Karel menyeret Hans ke ruang makan, lalu menunjuk semangkuk mie mengepul di atas meja dan berkata dengan santai, "Lihat, wanitamu ada di rumah dan memasak untukmu. Bukankah itu menyentuh?" Dia berbicara omong kosong. Wajah Sharon menjadi hitam dan Karel kemudian hanya mendorong sumpit ke tangan Hans, mendesak, "Cobalah dengan cepat, jangan biarkan istrimu jadi sedih." Hans melirik Sharon, memegang sumpit dan mulai makan. Sharon tidak pernah tahu bahwa seorang pria bisa makan dengan anggun. Meskipun itu hanya semangkuk mie,
dia tampaknya mencicipi beberapa jenis makanan yang disajikan dengan peralatan perak, terlihat sangat menawan. Gimana? Apakah enak? Karel bertanya ke samping. Hans merenung sejenak dan berkomentar, "Yah, bisa dimakan kok." Apakah itu artinya enak? Dalam sekejap, wajah Sharon semakin memerah dan Karel mencibir dan mendorongnya ke kamar lagi, berkata, "Suamimu sudah memakan mie kamu, sekarang cepat berkemas." Kenapa dia berkemas untuknya? Sharon melirik ke meja dan celana panjang yang terlipat di dalam koper, dia berjongkok dan mengemasnya lagi. Pria ini, tidak peduli seberapa besar perusahaannya, ternyata masih punya kekurangan. Kemeja, jas, celana panjang dan dasi, Sharon melipatnya satu persatu, tapi ketika dia memilah celana dalam, telinganya menjadi merah. Celana dalam namun, malam itu di kapal pesiar, Hans sama ganasnya dengan serigala dan setiap kali dia menggerakkan pinggulnya, itu sangat menyakitkan. "Kau bajingan, kembalikan kepolosan Sharon, kenapa kamu tersipu menatap pakaian dalam Hans?" Karel menyipitkan mata, Sharon terkejut, melihat seringai Karel dan wajahnya langsung merah. Aku tidak. Jangan menyangkal, aku dan Hans sama-sama melihatnya." Baru saat itulah Sharon menyadari bahwa Hans juga menatapnya. "Aku benar-benar tidak." Ekspresi Sharon panik dan dia langsung melarikan diri. "Hei, untuk apa kamu berlari, Hufet?" Sharon menutup pintu dapur dan menghela nafas lega. Dengan kata lain, kenapa dia melarikan diri? Bukankah itu berarti dia seperti pencuri yang ketahuan bersalah? Tak lama kemudian, terdengar suara pintu ditutup di luar. Sharon membuka pintu geser dan keluar. Hans dan Karel tidak ada lagi di sana dan mereka berdua pergi. Di meja makan, ada 2 toples salep, kain kasa jadi dan semangkuk mie kosong yang dimakan Hans. Karena lapar, Sharon melanjutkan makannya. Berkat salep yang ditinggalkan Karel, luka di wajah Sharon berangsur-angsur terkelupas, sementara Hans masih dalam perjalanan bisnis di Amerika Serikat. Sabtu ini, Sharon datang ke Shangri-La Hotel untuk menghadiri pernikahan. Pengantin wanita di pesta pernikahan adalah sepupu Gita. Gita tahu bahwa dia kekurangan uang. Selain kegiatan bisnis perusahaan, dia juga merekomendasikannya sebagai orang merangkai bunga kepada kerabat dan teman-temannya. Dia di sini untuk membantu hari ini untuk merangkai bunga. Sharon, Gita berlari dengan gaun pengiring pengantin, memegang Sharon dan melompat sebentar. "Aku sudah lama tidak melihatmu dan kamu bilang mau belanja sama aku, tapi kamu bahkan tidak menelponku. Maaf, sesuatu terjadi sebelumnya. Kamu bersembunyi dari Doni? Tapi di mana kamu tinggal sekarang? Apakah kamu menyewa apartemen di luar? Kenapa kamu tidak tinggal bersamaku?" Ini adalah cerita yang panjang. Sharon tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, terutama ketika itu tentang Hans. Dia berpikir apakah dia harus pergi ke sudut dulu, mengeluarkan saku dari tasnya dan berkata, "Oh, ya ini gaun ini untukmu. Sebentar lagi ulang tahun kamu dan aku mau kasih kado duluan." Ini adalah rok Chanel yang dibeli Hans untuknya dan dia juga membeli selusin berturut-turut, tapi rok jenis ini tidak cocok untuk pekerjaan paruh waktu karena warnanya merah menyala. Tentu saja, dia sengaja memotong label dan label gaun itu sebelum memberikannya. Wow, sangat indah. Gita biasanya tidak memperhatikan merek-merek terkenal, tapi menganggap gaun itu terlalu indah, jadi dia langsung berkata dengan genit, "Sharon, aku sayang kamu." Brooke, sesuatu menabrak bagian belakang. Oh maaf. Itu adalah pekerja kecil yang mengatur panggung dan secara tidak sengaja menabrak Sharon dengan tiang lampu yang dibawanya. Tiang lampu sedikit tajam dan bahkan merobek baju sifon Sharon. "Aku benar-benar minta maaf, berapa gaunnya, atau aku akan membayar kamu." Pekerja masih sangat muda, baru berusia 20-an dan t-shirtnya ternoda banyak noda kotor karena stan. Tapi masih menawarkan ganti rugi. Sharon tersenyum, "Gak apa-apa, ini murah kok." Pekerja itu masih merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa puluh dolar yang kusut. "Apakah ini cukup?" "Tidak perlu, aku membeli gaun ini tahun lalu dan aku sudah memakainya sejak lama." Sharon buru-buru melambaikan tangannya,
Pekerja merasa malu, menggaruk kepalanya. Glenn berkata dengan wajah memerah, "Baiklah, kalau begitu aku akan membeli sebotol minuman nanti, tolong minumlah." Pekerja itu pergi. Gita menatap punggung Sharon dan berkata, "Sharon, meskipun potongannya tidak besar, tali bra kamu terlihat." Sungguh, Sharon tidak bisa melihatnya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Gimana kalau pakai gaun ini? Gita meletakkan gaun itu di tangannya ke Sharon. "Pergi Glenn, ganti." "Ah tidak, ini untukmu." "Gak apa-apa, aku tidak keberatan kalau kamu pakai duluan." Gita menarik Sharon ke kamar mandi. Sharon tidak punya pilihan selain memakainya. "Wow, gaun ini indah dan semakin indah saat kau memakainya." Gita berseru sebentar, lalu menyesal. "Artinya, sepatu kanvas kamu dan gaun ini tidak cocok. Kenapa kau tidak memakai heels aku?" Gita membuat gerakan untuk melepas sepatu hak tingginya. Sharon tergerak dan tersenyum, menahannya dan berkata, "Kamu adalah pengiring pengantin hari ini, jadi kamu harus terlihat cantik." Mereka berdua mengobrol dan tertawa dan kembali ke panggung, lalu datang seorang wanita yang memakai gaun pengantin. "Sepupu, kamu sudah mengubah riasan kamu." Gita memeluk Sharon untuk menemuinya dan berkata sambil tersenyum, "Sepupu, ini temanku Sharon. Lihat, bunganya indah, kan?" Wanita itu melirik dengan kritis pada rangkaian bunga yang kamu tangani di atas panggung dan berkata dengan ringan, "Itu normal." Dengan mengatakan itu, matanya beralih ke Sharon. Jantung Sharon berdetak kencang. Meskipun wanita itu memakai riasan tebal, Sharon masih mengenali fitur wajahnya. Wanita itu orang yang dia temui ketika mengirim bunga ke perusahaan sebelumnya, tapi pot bunga itu jatuh ke tanah. Seorang sekretaris wanita muncul dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Hans juga hadir pada saat itu dan setelah beberapa kata, sekretaris wanita dipecat. Bagaimana bisa begitu kebetulan bahwa dia adalah sepupu Gita? Sharon gugup ketika dia mendengar wanita itu mengaitkan bibirnya yang merah jambu dan mencibir, "Gaun kamu imitasi tinggi, kan?" Misa tidak mengenali Sharon, tapi melihat gaun dan sepatu kanvas Sharon dan berkata dengan nada menghina, "Jika kamu tidak bisa memakai merek terkenal, jangan pakai itu. Pakai gaun tiruan ke pernikahan aku, kamu mempermalukanku." Sharon tercengang dan ketika dia menyadarinya, Misa mengatakan bahwa gaun Chanel yang dia kenakan adalah produk palsu. Namun, jika dia disuruh memakai yang palsu, pakai saja yang palsu. Lebih baik jika dia tidak dikenali, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu di pernikahan seperti itu. Hanya tersenyum, Sharon tidak berbicara. Misa mengira dia bersalah dan mencibir, "Gadis muda banyak yang tidak tahu diri. Aku ini kuliah di luar negeri dan cari kerja gaji 20 juta sebulan. Tapi kamu pakai gaun imitasi untuk mengangkat derajat kamu?" "Sepupu, Sharon adalah temanku, jangan katakan itu padanya." Gita berkata dengan keras, "Bukankah yang aku katakan itu benar?" Misa melirik Sharon lagi, kali ini dengan ekspresi tidak senang yang mendalam. "Hanya seorang seniman merangkai bunga, memakai tiruan untuk pamer. Siapa yang tahu apa yang ada dalam pikirannya? Biarkan aku memberitahu kamu, aku sudah mengundang banyak bos di pernikahan ini, jadi jangan lakukan hal yang mempermalukan aku." Sebenarnya dia menyadari kalau penampilan Sharon jauh lebih cantik darinya, tapi Misa adalah bintang utama di pernikahan ini dan tidak mau kalah. "Sepupu, Sharon, dia bukan tipe orang yang kamu katakan. Aku pikir kamu memiliki terlalu sedikit pengalaman sosial." Misa memelototi Gita dengan tidak sabar. "Jika kamu tidak memuji teman kamu tentang betapa indahnya bunga itu, kamu kira aku mau mempekerjakan orang seperti dia di pernikahan aku?" "Gita, kamu sekarang masih kerja di grup Wijaya dan jangan mau berteman sama dia. Pekerjaannya aja rendahan dan cepat menjauh darinya." Setelah memaki, Misa pergi dengan gaun pengantinnya. "Maaf, Sharon," Gita berkata dengan nada meminta maaf, "sepupuku selalu menjadi yang terbaik di keluarga, jadi dia sedikit arogan. Maaf ya." "Ah gak apa-apa." Sharon benar-benar tidak peduli. Temannya adalah Gita bukan Misa, jadi dia tidak bisa marah pada seseorang yang tidak akan dia temui di masa depan.